Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ahmad Ajiji SPD MSI. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan Miftah selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kenikmatan keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan sepatah dua kata tentang musyawarah. Musyawarah merupakan hal yang harus kita lakukan saat memecahkan masalah bersama. Dengan bermusyawarah, kita akan menghasilkan hasil yang mufakat dan menguntungkan semua pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Imran ayat 159 sampai 160. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzal ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa'iza ajamta fatawakkal alaih innallaha yuhibbul mutawakkilin yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa yahzulkum faman zalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berarti keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah memberikan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu sesudah itu selain Allah? Wajiblah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 159 sampai 160. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW senantiasa mengadakan musyawarah dengan pengikutnya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, termasuk dalam masalah peperangan. Maksud dari ayat tersebut adalah dalam menghadapi setiap masalah, kita senantiasa harus berlaku lemah lembut dan tidak bersikap keras dan berhati kasar yang dapat menyakiti orang lain. Karena seperti yang kita tahu, hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dosa dan tidak diperbolehkan. Pada ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa sebaiknya dalam menyelesaikan setiap masalah, kita harus mengutamakan untuk melakukan musyawarah. Adapun poin-poin yang ada pada musyawarah tersebut, yang pertama, menyelesaikan masalah dengan keputusan yang kuat. Yang kedua, tidak akan menimbulkan penyesalan. Yang ketiga, melatih menyuarakan pendapat. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara adil. Yang kelima, menyatukan perbedaan. Yang keenam, menghindari konflik. Yang ketujuh,
mempererat tali silaturahmi. Dan yang kedelapan, membuat keputusan yang benar. Musyawarah dapat kita terapkan di mana saja, salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di sekolah. Dan penerapan musyawarah ialah saat memutuskan cara menangani banjir yang terjadi setelah hujan deras. Kita bisa membahas masalah ini bersama agar mendapatkan solusi yang terbaik. Musyawarah juga harus kita ajarkan kepada adik-adik kita, khususnya yang masih kecil gitu. Caranya dengan mengajak mereka membahas masalah yang ada di rumah agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Jika anak-anak sudah kita ajarkan ataupun adik-adik kita sudah kita ajarkan sejak kecil, mereka akan bijak dan menghadapi suatu masalah nantinya. Karena itulah, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Demikianlah pidato singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja ataupun perbuatan saya yang tidak disengaja, mohon dimaklum dan dimaafkan, karena manusia juga tidak akan luput dari kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.